Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Masih bersama Sally dalam program Ada Buku. Teman-teman, sebelum kita ngulas buku selanjutnya, Sally izin menyelesaikan serial buku 1000 Years CEO Experiences volume keempat biar tuntas dan biar selesai. Baru kita akan masuk ke buku selanjutnya sesuai dengan requestan teman-teman. Dan karena ini adalah serial keempat yang juga diterbitkan oleh businesshack.com, jadi Sally mohon izin juga nggak terlalu panjang lebar membahas tentang penulis, penerbit, serta konsep buku ini teman-teman, karena udah kita bahas di 3 video sebelumnya. Nah, teruntuk teman-teman yang tertarik dalam dunia bisnis dan pengen catch up nih dengan ulasan buku 1000 Years CEO Experiences dari Business Hack ini, bisa langsung ke 3 video sebelumnya yang nanti linknya akan saya sertakan juga di box di bawah. Sebagai gambaran umum, buku 1000 Years CEO Experiences ini mengulas prinsip hidup para CEO, pola pikir, habit, dan pengalaman mereka saat memulai, saat membangun, dan saat mempertahankan bisnis mereka hingga bisa sustain sampai sekarang. Yang karena konsepnya menarik ini, akhirnya Sally dan tim memutuskan untuk mengulas secara eksklusif buku ini dari volume 1 sampai volume keempat yang ada di tangan Sally ini. Alasan kenapa buku ini Sally angkat sebetulnya nggak jauh beda dengan 3 volume sebelumnya teman-teman. Menemukan mentor secara langsung yang expert di bidangnya dengan jumlah jam terbang yang udah tinggi tentu sulit. Namun kita masih bisa mendapat mentor yang nggak langsung dengan cara membaca buku-buku kayak gini contohnya. Yang banyak mengupas value, prinsip hidup, cara kerja, dan sudut pandang mereka dalam melihat masalah. Again, yang baiknya kita ambil, yang nggak baiknya kita tinggalin. Yang cocoknya kita pakai, yang nggak cocoknya kita perbaiki, dan kita sesuaikan dengan kondisi diri. Karena pada akhirnya setiap kita unik dengan perjalanan hidup dan proses perjuangan kita masing-masing. Sally pribadi meyakini bahwa untuk mendapatkan hasil atau output yang sama, nggak ada nih cara yang bisa kita copy paste antara satu orang dengan orang lain. Untuk itu, kita juga harus mau agile, harus mau beradaptasi dengan situasi dan kondisi kita yang besar kemungkinan berangkat dari starting point yang berbeda-beda. Alasan yang kedua adalah waktu. Karena konsep dari businesshack.com ini kan dalam membuat 4 serial buku ini adalah mengkompres pengalaman 1000 tahun para CEO ke dalam 4 buku ya teman-teman. Makanya buku ini cocok banget untuk kita yang ingin melakukan akselerasi dalam segi waktu. Sehingga wajar kalau orang bijak pernah bilang, kita nggak harus jatuh untuk tahu bahwa jatuh itu sakit. Kita nggak harus menyesal dulu untuk bisa menghargai waktu. Dan kita nggak harus salah dulu untuk bisa tahu nih betapa keputusan yang tepat itu adalah mahal harganya. Maka sama dengan kita nggak harus menunggu berpuluh-puluh tahun dulu untuk bisa punya gambaran tentang kehidupan para CEO itu seperti apa, pola pikir dan prinsip hidup seperti apa yang penting untuk kita adopsi adalah hal yang setidaknya bisa kita dapatkan lewat buku ini. Sangat praktis, efektif, dan efisien. Nah teman-teman, dari 16 CEO yang dikupas di buku ini, Sally akan mengambil 3 CEO yang karya dan produknya deket banget dengan Sally, serta prinsip hidup, pola pikir, dan value-nya menurut Sally ngena banget dengan kondisi dan situasi Sally sekarang. CEO yang pertama adalah Mas Salman Subarkat. Beliau adalah CEO Wardah dan CMO Paragon Technology and Innovation. Teman-teman, ada 2 nilai yang menjadi prinsip hidup dari Mas Salman. Setidaknya ditulis dalam buku ini ya. Yang pertama adalah filosofi hidup beliau, bahagia bisa membahagiakan orang lain. Dan yang kedua, bahwa karyawan PT Paragon adalah keluarga. Well, bagi Sally selalu menarik untuk melihat seorang pebisnis, seorang yang punya jiwa entrepreneur, ternyata memiliki jiwa filantropi dan memiliki empati yang tinggi. Mas Salman membagi rumus 5P teman-teman dalam berbisnis, yaitu product, pricing, positioning, promotion, dan P yang kelima adalah pertolongan Allah. Kalau kita mau coba bagi nih, 4P yang pertama adalah tentang usaha maksimal, dan P yang terakhir adalah tentang doa, tentang selalu melibatkan Tuhan yang Maha Kuasa dalam setiap langkah, dalam setiap kondisi dan situasi. Ini terbukti, brand kosmetik yang dulunya adalah produk rumahan, dijualnya dari rumah ke rumah, kini menjadi salah satu brand kosmetik papan atas di Indonesia. Pola pikir, nilai, dan prinsip hidupnya menurut Sally sederhana dan sangat tidak neko-neko.
CEO yang kedua adalah Al-Fatih Timur. Shirley yakin banget teman-teman mayoritas yang menonton video ini udah gak asing lagi dengan nama Al-Fatih Timur atau Bang Timi. Beliau adalah CEO kitabisa.com, sebuah platform crowdfunding yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan bisa dibilang menjadi leader kali ya di Indonesia. Kenapa kisahnya Bang Timi ini menjadi menarik, teman-teman? Pertama, Bang Timi ini bukan meneruskan usaha orang tuanya, namun membangunnya dari awal. Yang kedua, kitabisa.com dibangun di usia yang masih sangat muda. Bahkan Bang Timi tercatat sebagai salah satu wirausaha sosial under 30 di tingkat Asia versi majalah Forbes. Keren banget ya. Dan yang ketiga, konsep usaha yang dibangun oleh Bang Timi dan tim adalah penggalangan dana yang menekankan pada social impact investment. Ada satu perkataan Bang Timi yang sederhana tapi ngena banget di buku ini teman-teman, yaitu kita nggak perlu tunggu sempurna dulu untuk memulai. Yang harus kita lakukan adalah mulai dulu, baru pelan-pelan bisa menyempurnakan apa yang udah kita mulai. Karena hasil gak akan pernah mengkhianati proses. Sering kita dengar, tapi sedikit yang mau melakukan. Nah, menurut Shirley, Bang Timi lewat kitabisa.com mampu membuktikannya secara nyata dan konkret tentang arti dari konsisten dalam proses. Dan CEO yang ketiga adalah Bapak Irwan Hidayat. Beliau adalah presidir Sido Muncul, sebuah brand yang produknya udah sering banget kita pakai, bener ya? Bahkan produknya juga sudah ada di supermarket luar negeri, udah go internasional. Ada 3 aha poin yang Shirley dapat dari buku ini tentang kisah hidup beliau. Pertama, belajar itu bisa dari siapa aja. Bahkan beliau sendiri mengakui di tahun 1993, beliau mendapat masukan justru dari orang gila dan tukang bajai. Orang gila yang ia temui mengatakan bahwa produk Sido Muncul rasanya pahit dan busuk. Nah, dari sini akhirnya beliau dan saudara-saudaranya berupaya untuk memperbaiki rasa dari produknya tersebut. Dan yang kedua adalah dari tukang bajai yang secara nggak sengaja menyampaikan bahwa setiap manusia punya tanggung jawab sosial. Nah, dari sini akhirnya beliau mengeluarkan kebijakan perusahaan untuk memberi anugerah tahunan Sido Muncul Award kepada individu yang memiliki kepedulian dan kepekaan sosial yang tinggi. Kenapa menurut saya ini menarik? Teman-teman, saat kita berada pada posisi tertentu, leader misalnya, atau seseorang yang diakui, yang dianggap hebat, maka sangat jarang ada orang yang mau menyampaikan blind spot kita. Bahkan lebih parahnya lagi, seorang yang punya power biasanya atau kecenderungannya itu nggak senang untuk mendapat kritikan. Alasannya sederhana, karena rasa ego yang dimilikinya semakin besar dan semakin terpupuk. Ketika tahu bahwa beliau masih mau mendengar, bahkan mau mengeksekusi saran atau masukan dari orang-orang yang bisa dibilang bukan siapa-siapa beliau, maka ini menunjukkan bahwa beliau memiliki kemampuan mendengar yang tinggi dan sosial empati yang tajam. Yang kedua, bersikaplah bodoh amat saat kita sedang berjuang. Menurut Pak Irwan dalam buku ini teman-teman, orang akan terus berkomentar. Gak jarang akan menertawakan dan memperingatkan saat kita sedang berjuang untuk mencapai target. Krisis tahun 1998 adalah salah satu bukti dan contoh nyata yang beliau lewati. Saat banyak koleganya menganggap langkah Sido Muncul terlalu tidak mau tahu dan bodoh amat dengan memperbesar dan menaikkan standarisasi perusahaan hingga biaya pembangunan pabriknya membengkak 2 kali lipat kala itu, dari 15 miliar menjadi 30 miliar. Namun ternyata, Sido Muncul justru menjadi satu-satunya perusahaan di Indonesia yang siap beroperasi setelah krisis mereda. Ini bukti bahwa selalu ada pemenang di balik sebuah krisis. Dan yang ketiga, prinsip hidup Pak Irwan adalah sesukses apapun kita, maka tetaplah membumi. Karena nggak ada orang sukses yang sombong, dan sombong itu justru tanda bahwa kita nggak sukses. Sederhana, tapi dalam dan relevan banget dengan siapapun kita dan apapun profesi kita saat ini. Nah teman-teman, itu dia ulasan volume keempat buku 1000 Years EY Experiences ini. Semoga teman-teman gak puas sehingga memutuskan untuk mencari tahu dan mendalami sendiri tentang prinsip dan nilai hidup mereka. Sekali lagi yang baiknya kita ambil dan kita lanjutkan, yang gak baik tentu kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Komen di bawah kira-kira buku apa lagi yang harus Shirley dan tim ada buku baca dan ulas. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.